Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian, Sobat Akademisi. Sudah lama kita tidak berdiskusi lagi secara online. Nah, pada kesempatan kali ini, di tengah-tengah kesibukan saya, ini kebetulan sudah bukan liburan, sudah selesai kegiatan UAS, jadi saya menyempatkan sedikit berbagi informasi dengan Bapak Ibu dosen, kolega, dan mungkin para teman-teman di mahasiswa di Pascasarjana yang berkeinginan atau sedang mencari informasi jurnal yang mana sih yang tepat untuk artikel saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan berbagi informasi tentang pencarian jurnal. Kalau di video-video sebelumnya saya pernah memberikan tutorial singkat begitu, cara mencari jurnal Scopus, kemudian Copernicus, terindeks oleh WOS, Web of Science. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial pencarian jurnal dengan fitur yang lebih lengkap daripada video sebelumnya. Kalau di Simago JR memang sangat terbatas Bapak Ibu. Jadi informasinya hanya sebatas menggunakan kata kunci yang kita miliki, kemudian kita cari di Simago JR, dan disitulah nanti didapatkan informasi nama jurnalnya apa, publishernya apa, coveragenya apakah masih aktif sampai tahun ini, kemudian nilai SJR-nya berapa, dan seterusnya. Jadi informasi-informasi tentang kira-kira bayarnya berapa sih, kemudian prosentase bisa diterima itu berapa persen sih, kemudian apalagi ya, masa embargonya di jurnal ini berapa. Nah, ini tidak ada di Simago JR atau di video saya sebelumnya, memang belum dibahas. Tapi kali ini kita akan berdiskusi atau mungkin sharing session barangkali, mencari jurnal yang tepat, yang sesuai dengan topik atau kajian dari artikel Bapak Ibu sekalian. Nah, salah satunya sebenarnya banyak sekali yang ditawarkan oleh berbagai publisher, tapi kali ini saya akan mengulas satu saja, salah satu fitur yang disediakan oleh Elsevier, yaitu Journal Finder. Nah, Bapak Ibu bisa klik di Google, kalau memang cara mudahnya seperti ini aja untuk mendapatkan websitenya. Klik Journal Finder, kemudian setelah Bapak Ibu klik, Bapak Ibu akan mendapatkan salah satu link. Jadi linknya adalah journalfinder.elsevier.com. Jadi klik ini, lalu akan tampil pada tampilan website pencariannya. Nah, jadi ada beberapa informasi yang Bapak Ibu bisa input di sininya. Tidak harus semuanya terisi, tapi ini pilihan optional saja. Tapi kalau menurut saya, agar mendapatkan jurnal yang pas, yang sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sekalian, sebaiknya semua informasi ini di input. Oke, pertama kita ulas satu persatu. Paper title-nya, judul papernya apa? Saya punya contoh, punya saya. Kemudian paste di sini. Nah, sebenarnya dari sini saja sudah cukup, langsung di search bisa. Tapi saya kira ini kurang utuh informasi yang kita berikan. Kemudian kita boleh kopasnya abstrak dari paper kita. Kemudian paste di sini. Kemudian keywordnya barangkali bisa di paste juga. Semakin lengkap informasi yang Bapak Ibu berikan, maka semakin lengkap juga informasi yang mereka berikan gitu. Oke, saya kira ini ya. Sorry. Oke, kita klik. Oke, ini anggap saja gini sajalah. Vocational Education. Nah, ini ada. Oke, gitu aja. Kemudian field of research-nya ini di bidang paper kita itu masuk dalam bidang kajian apa sih? Nah, kalau saya karena ini membahas tentang pendidikan, kita pilih social science.
Kalau mau diisi lagi bidang lainnya agar lebih luas lagi juga boleh, tapi saya kira ini sudah cukup sekali. Kemudian klik Find Journal. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, background-nya ini masih di ruang kantor saya di Politeknik, di kampus, karena sedang bertugas di Politeknik Negeri Balikpapan. Oke, ini dari kata kunci atau informasi yang saya berikan tadi, ada atau mendapatkan sekitar 49 jurnal matching your paper. Nah, sebelum masuk ke sini saya akan ulas satu persatu fitur yang disediakan di Journal Finder ini. Pertama, search score. Ini cara memfilter cara memfilter jurnal yang kita pilih. Semakin kecil search score-nya, maka semakin kecil juga orang yang mungkin mensitasi jurnal tersebut. Tapi kalau menurut saya untuk bisa mendapatkan jurnal yang mungkin mudah barangkali, itu saya sarankan search score-nya dikecilkan saja. Karena semakin besar search score-nya, itu berarti semakin bagus jurnalnya. Pasti sangat kompetitif dan sangat selektif. Oke, saya contohkan di sini di 5 lah gitu ya. Kemudian waktu keputusan apakah paper kita itu direvisi, apakah diterima, apakah di reject. Keputusan pertama itu disediakan di fitur ini. Semakin lama berarti ini satuannya minggu atau week. Jadi semakin lama berarti semakin lama menunggu Bapak Ibu sekalian. Tapi saya sarankan waktu normalnya itu 3 bulan. Artinya 12 minggu. Berarti maksimal 12 minggu lah gitu ya. Oke, sampai sini akan terfilter menjadi 30 jurnal. Nah, sebelum masuk sini, saya akan coba jelaskan tentang OA. OA ini adalah akronim dari Open Access. Jadi, kalau mau menerbitkan artikel di jurnal jurnal-jurnal internasional, itu ada penawaran Open Access atau subscription. Kalau Open Access berarti biaya itu sebagian besar ya. Ini sebagian besar, tidak semuanya. Jadi sebagian besar biaya dibebankan kepada penulis. Artinya kalau artikel kita diterima, di-accept dan diterima dan dipublish, maka kita diminta untuk membayar kepada pihak jurnalnya. Tapi dalam satu kasus tertentu, Gold Open Access itu nggak berbayar juga, bisa. Seperti pengalaman saya pernah publish di Elsevier, itu Open Access dan rata-rata biasanya berbayar, tapi saya free karena mendapatkan Gold Open Access dan tidak berbayar. Dan biasanya jurnal-jurnal yang seperti itu, jurnal-jurnal yang memiliki pengelolaan financial secara mandiri, berarti dia sudah ada fundingnya mungkin dari kampus atau dari lembaga lain seperti itu. Tapi kalau yang subscription yang kedua, itu beban biaya kebanyakan dibebankan kepada pembaca. Jadi artinya Bapak Ibu sebagai penulis submit atau publish pada jurnal di sini dengan kriteria subscription, itu berarti free, tidak berbayar. Lalu siapa yang berbayar? Yang membayar adalah para pembaca. Jadi pihak jurnal mendapatkan keuntungan dari para pembaca. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita langsung saja kepada salah satu jurnal yang sudah kita temukan dari 30 ini. Ada International Journal of Educational Research. Jadi informasinya ada search score, impact factor, acceptance rate, time to first decision, kemudian time to publication. Kalau mau lengkap lagi, klik di tanda panah ini. Klik gitu. Nah, ini sangat lengkap sekali. Sebagai contoh, kita ulas satu persatu. Di jurnal ini search score-nya 3.1. Impact factor-nya 1.7. Acceptance rate-nya rata-rata. Kalau Bapak Ibu submit di jurnal ini, rata-rata diterimanya itu persentasenya 5%, sangat kecil sekali. Jadi kalau merasa yakin dengan papernya berkualitas, kenapa enggak untuk mencoba di sini. Tapi kalau dirasa masih ragu-ragu, ya sebaiknya cari yang acceptance rate-nya lebih tinggi gitu ya.
Nah, kemudian waktu keputusan pertama itu rata-rata 2 minggu, artinya waktu submit sampai keputusan apakah itu diterima, direvisi atau di reject, itu rata-rata di jurnal ini 2 minggu. Jadi terbilang sangat cepat sekali informasi yang diberikan dari pihak jurnal. Kemudian sedangkan waktu publikasi dari mulai submit, kemudian first decision, kemudian revisi barangkali, sampai kemudian acceptance dan dipublish itu waktunya rata-rata 9 minggu. Jadi kalau menurut saya, jurnal ini terbilang sangat cepat sekali. Karena rata-rata saya pernah mengalami 1 tahun. Jadi setiap 3 bulan atau 12 minggu itu keputusan pertama apakah direvisi atau enggak. Kemudian lanjut lagi, kita dikasih waktu 3 bulan untuk revisi, masukkan lagi, kemudian nanti ada waktu 3 bulan lagi untuk menunggu dan seterusnya. Jadi 9 minggu di sini sangat cepat sekali. Kemudian ada informasi list price APC itu adalah artikel processing charge atau biaya publikasi lah kurang lebih. Di jurnal ini memberikan informasi biaya publikasinya 1.870. Ini angka yang cukup besar lah. Kadang rata-rata 1.000 dolar itu berarti kisaran 15 juta. Ini berarti kalau sudah ini 15, hampir 20 ke atas ini. Jadi luar biasa. Ini jurnalnya mahal sekali. Tapi saya kira ini sangat worth it barangkali ya bagi Bapak Ibu yang memang membutuhkan ini. Kemudian embargo period atau waktu. Jadi embargo period ini adalah waktu masa tunggu, delay, sebelum si artikel kita bisa diakses secara luas oleh para pembaca. Kenapa luas oleh pembaca? Karena si pembaca untuk bisa mengakses jurnal ini berbayar. Nah, karena berbayar, jadi yang bisa mengakses artikel Bapak Ibu ketika publish di jurnal ini hanya para pembaca yang berbayar selama 24 bulan itu yang bisa mengakses orang-orang yang berlangganan itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Lalu, setelah melewati 24 bulan, di bulan ke-25, itu nanti artikel Bapak Ibu akan di open access full. Jadi artinya semua pembaca, baik itu yang berlangganan ataupun yang tidak berlangganan akan bisa mengakses paper ini. Jadi itu yang dimaksud dengan embargo period. Kemudian pembaca yang paling banyak membaca di jurnal ini di US, kemudian Australia. Ini GB nih, saya nggak tahu nih negara mana. Oke, tapi kurang lebih itulah informasinya ya. Sama juga di artikel di jurnal lain juga sama informasinya. Di study in educational evaluation ini juga lumayan tinggi acceptance rate-nya. Jadi kalau mau cari fokus ke acceptance rate-nya ini yang tinggi aja Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada yang K20 ini cukup tinggi. Ini 48%. Nah, ini tinggi sekali. Kita coba ini, klik ini. Oh, ini luar biasa. Biaya publish-nya, biaya APC-nya 2.420 dolar. Jadi, ini luar biasa, ini tinggi sekali. Dan embargo periodnya 36 bulan. Ini pembacanya sama top readernya di US dan Australia. Nah, jadi ini informasi yang sangat menarik Bapak Ibu dibandingkan Simago JR ataupun fitur yang ditawarkan oleh Scopus.com. Meskipun ini sama-sama rumah besar sih, Elsevier itu kan pemiliknya sama dengan Scopus dan Simago JR. Tapi at least dari fitur ini yang ditawarkan oleh Elsevier ini sangat membantu kita untuk mencari jurnal-jurnal yang kita butuhkan. Bahkan mungkin informasi yang sangat penting itu biayanya berapa dan berapa persen kira-kira potensi bisa diterima artikel kita. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, nanti bisa dipraktekkan di rumah masing-masing. Masih banyak lagi, mungkin ini baru Elsevier, fitur yang disediakan oleh Elsevier. Mungkin di video berikutnya saya akan mengulas fitur jurnal vendor yang dimiliki oleh Springer,
mungkin oleh Taylor & Francis ataupun publisher-publisher besar lainnya. Baik Ibu sekalian, saya kira cukup. Semoga bermanfaat yang singkat ini dan sampai bertemu di video-video berikutnya. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.